Di video sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara menampilkan data yang kita ambil datanya dari table comment menggunakan query builder pada framework Laravel. Dan pada video kali ini kita akan melengkapinya dengan form submit, update, dan delete. Oke, bisa langsung aja kita mulai. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita buat dulu root dari masing-masing fungsinya. Yang pertama pastinya kita buat dulu untuk submit. Di situ nanti kita akan membutuhkan dua root. Yang pertama adalah root yang bertipe get. Ini fungsinya nanti untuk formnya, untuk tampilannya. Di sini misalkan kita buat nama parameternya adalah comment add. Dan nanti kita akan buat dia masuk ke dalam main controller ke method add. Dan yang kedua adalah root post yang memiliki parameter sama, yaitu comment add, yang nantinya akan kita arahkan dia ke main controller pada method store. Nah, ini adalah dua root yang difungsikan nanti untuk form submit. Dan yang kedua adalah root untuk update. Sama seperti form add, kita butuh dua juga. Kita tulis di sini root get comment update yang nanti akan kita arahkan ke main controller pada method edit, lalu root post dengan parameter yang sama, yaitu comment update, yang nanti akan kita arahkan ke main controller update. Perlu diingat teman-teman, kalau kita ingin melakukan transaksi update atau merubah data, kita membutuhkan sebuah primary key atau sebuah kunci. Data ini yang mana yang akan diupdate. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa taruh datanya di belakang, di parameter paling belakang, misalkan di sini. Di belakang tulisan update ini, di sini bisa kita isikan ID. Nah, ini adalah parameter yang nantinya sebagai primary key, bahwasanya data pada ID sekian itu yang diupdate. Dan yang terakhir adalah root untuk delete. Nah, delete ini kita hanya butuh satu aja karena dia cukup satu, kita pakai get aja. Kita buat di sini comment delete. Lalu sama seperti update ya, dia harus ada kuncinya. Dan di sini kita tulis ID yang akan menjadi kunci bahwasanya ID berapa yang akan dihapus. Tulis main controller delete. Lupa titik koma. Nah, kita lihat dulu yang kemarin sudah kita kerjakan. Kemarin kita kerjakan seperti ini. Kita akan buat dulu rapih dan menambahkannya dengan beberapa link, dengan 3 link. Yang pertama adalah link untuk menambah, lalu link untuk rubah dan hapus, itu nanti ada di table di sebelah kanan. Namun sebelumnya kita mau potong dulu nih. Ini body ini terlalu panjang. Kita bisa pakai fungsi PHP. Kita buka di sini. Yang terlalu panjang itu kan body ya. Jadi di body kita taruhnya, kita pakai metodenya PHP, metode default. Untuk memotong karakter itu kita bisa pakai namanya substring yang ditulis substr. Lalu kita isikan apa yang akan kita potong, dan parameter kedua adalah kita mau potong dari mana. Tentu saja dari 0, dan kita mau sampai parameter keberapa, mau sampai karakter keberapa. Misalkan di sini saya isi 50. Dan selanjutnya kita di sini buat sebuah kolom baru yang bernama action, yang nantinya kolom ini isinya adalah untuk menampilkan sebuah link
untuk edit dan delete. Untuk update dan delete. Nah, sekarang kita isi URL-nya dengan cara kita pakai blade ya. Kita tinggal buka dua kurung begitu saja, dua kurung kurawal, lalu ketikkan URL. Lalu isinya adalah tadi root yang kita buat untuk update, yaitu ini. Langsung kita copy aja dan kita masukkan ke sini. Nah, ID ini adalah ID primary key dari data si common ini. Nah, karena primary key-nya ID, jadi ini kita rubah nih. ID yang ada di dalam kurung ini kita hapus. Kita tambahkan extension row ID. Nah, sama juga seperti delete. Kita buat di sini dua kurung kurawal, lalu URL. Dan isinya itu adalah parameter yang kita udah buat untuk delete. Nah, kita paste di sini. Sama ID-nya kita hapus, lalu kita tambahkan primary key-nya. Nah, sampai sini saya mau menjelaskan dulu. Ini fungsinya atau cara kerjanya seperti apa. Jadi nanti ketika kita mengakses halaman update, dia akan membawa sebuah ID yang nilainya ini tidak mungkin sama. Nah, ditangkap oleh root, itu dia akan masuk ke sini. Ya, dia akan masuk ke sini, sama juga seperti delete. Dan yang terakhir kita lupa untuk membuat add-nya. Kita buat di sini sebuah link untuk membuat add, tambah comment. Yang linknya akan mengarah ke sebuah form yang beralamat di URL. Tadi kita buat namanya adalah comment add. Ini kita copy aja. Lalu kita save. Kita lihat dulu nih hasilnya, tabelnya berubah seperti apa. Nah, dia akan berubah, tabelnya akan seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat editnya ini dia ID-nya berubah-berubah nih. Teman-teman bisa lihat pojok kiri bawah. Dia setelah kata update, parameter selanjutnya setelah slash itu akan keluar nomor. Nah, itu adalah primary key-nya yang teman-teman harus ketahui. Sama seperti delete juga begitu. Oke, sekarang kita mau bikin untuk submit-nya dulu. Kebetulan kemarin kita udah buat di sini file view-nya, namanya add. Kita tambahin dulu satu view baru, namanya edit. Nah, kita buka file add-nya dulu sekarang, lalu kita buat sebuah form dengan metode post, ya, yang action-nya nanti akan lari ke URL yang beralamat di sini, sama di comment add. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, kok bisa sih parameternya sama? Nah, yang membedakan di sini adalah metodenya. Kalau kita hanya mengakses sebuah halaman, maka otomatis si Laravel akan menerjemahkan itu sebagai get. Namun kalau kita mengirim data itu dengan form action ya. Nah, di sini kan ada kita sertakan sebuah metode yang namanya post, maka dia akan masuknya ke sini, ke yang post ini. Ya, kita lanjutkan. Di sini kita akan buat sebuah input yang namanya adalah isi komen. Input teks biasa yang name-nya, identitas name-nya adalah comment. Dan jangan lupa teman-teman kalau bermain di Laravel untuk sebuah form input, teman-teman harus menyertakan CSRF token. Nah, nulisnya pakai blade cukup add lalu CSRF. Saya berikan sedikit penjelasan kenapa harus menyertakan CSRF token dan apa sih fungsinya si CSRF token ini. Jadi CSRF token ini adalah sebuah unique key dari setiap
halaman ya, sebuah token dari halaman atau sebuah transaksi. Nah, ini fungsinya adalah untuk keperluan security. Jadi kalau web zaman dulu atau sebelum metode CSRF token ini, teman-teman akan menemukan yang namanya CAPTCHA, reCAPTCHA ya. Nah, itu fungsinya sama, yaitu untuk menghindari spam atau halaman kita atau metode post kita ini ditembak secara berkali-kali tanpa adanya validasi. Nah, CSRF ini fungsinya untuk validasi, sebuah identity yang menyatakan bahwa itu benar diakses dari halaman yang kita buat. Nah, selanjutnya jangan lupa di sini kita buat input submit ya, sebuah tombol. Dan sekarang kita lihat hasilnya. Oh ya, kita belum buat metodenya. Kita ke controller. Tadi untuk add itu kita buat namanya metodenya add. Jadi di sini kita buat sebuah metode add. Kita hapus. Yang metode add ini akan mereturn view yang beralamat di comment. Lalu nama filenya adalah add. Kita save, lalu bisa kita coba jalankan. Nah, ini adalah halaman yang tadi kita buat, barusan kita buat. Di sini. Sini ya. Nah, selanjutnya adalah kita buat actionnya. Kita buat actionnya di controller. Tadi kalau di rootnya kita buat di sini nama metodenya untuk actionnya adalah store. Jadi kita buat metode store. Nah, perlu diingat kalau di Laravel kita mau menerima sebuah inputan, kita harus definisikan sebuah kelas yang bernama request yang akan dimasukkan ke dalam variabel request. Nah, seperti ini. Nah, request ini dari mana sih? Request ini adalah dari sini. Illuminate HTTP request. Jadi ini sudah divalidasi oleh Laravel, jadi inputannya ini nggak bisa sembarangan, nggak bisa yang berbau SQL injection atau apa, dia sudah difilter oleh si Laravel melalui si HTTP request ini. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah query. Kita buat dulu variabelnya namanya add. Lalu kita buat query-nya db table. Kita mau masukin ke table common dengan metode insert. Nah, lalu data yang akan diisi apa? Kita buat sebuah list atau sebuah array ya di sini. Yang pertama, kita mau nambah ke field body. Yang isinya itu dari request, input, lalu nama dari, lalu name-nya. Name-nya ini kita ambil dari sini, dari file add ini, input text. Nah, name-nya ini, karena kita di sini definisikan name-nya adalah comment, maka di sini juga harus kita tulis comment. Nah, kebetulan kan ada satu lagi nih field yang harus kita isi, yang namanya adalah user ID. Kita tulis ya user ID. Namun ini kita hardcode aja dulu, kita kasih nilai 1 karena dia nilainya integer. Oke, sampai sini kita akan buat sebuah seleksi. Yang seleksi ini untuk menunjukkan bahwa transaksi kita ini benar masuk atau tidak, berhasil atau gagal. Ya, di sini kita tulis if add, ini maksudnya adalah jika add ini nilainya true, kalau dia berhasil maka dia nilainya akan true, maka dia akan mereturn sebuah tulisan yang isinya berhasil disimpan. Nah, oke, kalau dia gagal maka kita akan mereturn gagal disimpan. Oke, sampai sini kita coba dulu. Kita masuk ke sini, kita refresh dulu. Lalu kita isi dengan ini adalah percobaan common.
komentar. Lalu kita kirim. Nah, di sini dia akan menunjukkan berhasil disimpan. Maka nilai yang dikembalikan adalah nilai yang true. Berarti data kita berhasil disimpan. Nah, kita cek di list. Kita cek di list, get common. Kita lihat data paling akhir. Nah, ini ya di ID 52, di sini ada tulisan ini adalah percobaan komentar. Kita sudah berhasil untuk membuat fitur add. Selanjutnya kita mau membuat fitur update atau edit yang fungsinya untuk merubah si body ini aja. Ya, tetap si body, si user ID-nya nggak usah. Tapi kalau teman-teman mau eksperimen sendiri nggak masalah. Nanti bisa ditambahin satu inputan lagi. Langsung aja. Hal pertama yang kita buat adalah kita buat dulu view-nya. Edit, form edit. Nah, view ini bisa kita copy paste dari sini. Kita copy paste sini. URL-nya kita rubah jadi update. Lalu kita masukkan ID-nya. Nah, sebelumnya di sini kita rubah tampilan dulu ya. Rubah komen misalkan, ubah komen. Nah, kita buat dulu controllernya. Di root kita definisikan dia nama metodenya adalah edit. Jadi kita juga buat di sini namanya edit. Nah, si edit ini dia kan nanti akan menerima sebuah ID nih dari parameter terakhir. Nah, ini juga akan kita tangkap di controller. Caranya adalah dengan membuat parameter di metodenya. Nah, karena nilainya integer, maka kita harus definisikan dia adalah integer ID. Sebetulnya teman-teman kalau nggak mau tulis tipe datanya apa juga nggak masalah. Cuman saya lebih suka menulis agar lebih spesifik. Dia harus menerima tipe datanya apa. Nah, selanjutnya kita akan keluarkan data dari ID itu dengan cara edit. Kita buat variabel namanya edit, lalu kita buat query-nya db:2 table, lalu nama tabelnya, lalu kita bisa kasih where di sini. Primary key yang menjadi patokan atau primary key yang sama dengan ID yang diterima di sini adalah ID juga namanya. Lalu kita kasih koma, variabel ID. Jadi nanti where ID sama dengan ID yang diterima dari sini. Ya, semoga teman-teman nggak bingung. Lalu kita ambil dengan metode first. Oke, kita save dulu. Saya akan jelaskan sedikit. Jadi kenapa kita pakai first, kenapa kita nggak pakai get. Jadi kalau misalkan kita hanya mengambil satu row di dalam sebuah table, kita cukup pakai first, jangan get. Karena kalau kita pakai get, itu sama aja kita harus menggunakan perulangan untuk mengeluarkannya. Nah, sedangkan kalau first dia hanya satu data saja yang akan dikeluarkan, atau satu row saja yang akan dikeluarkan. Oke, selanjutnya kita akan mereturn view, yang view-nya ini beralamat di common, edit, lalu kita sertakan data yang nanti akan kita panggil dia dengan nama edit, yang datanya nanti akan diambil dari query edit. Oke, titik koma. Nah, lalu kita akan mengeluarkan datanya di form edit ini. Nah, caranya adalah kita bisa kasih di sini value di input komennya ini ya, value, lalu kita keluarkan data hasil query builder ini yang sudah diparsing ke dalam view. Kita tulis di sini menggunakan blade edit. Nah, editnya ini nilainya adalah dari field body. Nah, jangan lupa kita juga butuh ID di URL submitnya. Di sini bisa kita tambahkan edit ID. Lalu kita save. Nah, sekarang saatnya kita coba. Kita edit data yang tadi terakhir kita submit aja.
kita klik edit. Nah, jika teman-teman benar menuliskan kodenya, maka nilai yang tadi kita masukkan akan keluar di sini. Jadi berbeda ya dengan form submit add. Kalau form submit add itu kan dia kosong, nggak ada datanya. Nah, kalau form edit itu wajib ada datanya. Dan selanjutnya kita mau buat nih untuk actionnya si update ini. Kita balik ke text editor, kita lihat tadi kita buat namanya metodenya apa. Kita buat nama metodenya update, jadi kita tuliskan metodenya di controller. Kita buat baru, namanya update. Dan di sini kita harus sertakan si request dulu. Karena ini sebagai parameter pertamanya. Lalu ID yang bernilai integer ID. Nah, saya akan jelaskan dulu ya kenapa bentuk parameternya seperti ini. Request ID ada 2 parameter, jadi beda sama kayak edit biasa. Kalau edit biasa dia hanya satu parameter, nilainya integer, nama variabelnya ID. Request ini karena nanti kita akan menerima data dari form edit dari sini. Jadi nilai yang ada di sini itu akan diterima menggunakan, kita memanggilnya dengan memanfaatkan Illuminate HTTP request ini yang akan ditampung ke variabel request. Dan nanti untuk where-nya, untuk menseleksi datanya yang mana yang harus diupdate, kita mengambilnya dari ID. Nah, ID ini kita ambil dari sini, yang nanti root akan menerimanya ke sini. Dan dia akan diterima oleh controller di sini. Ya, semoga cukup jelas. Nah, di sini saya buat sebuah variabel namanya update yang isinya adalah db table comment where ID sama ya seperti di atas. Lalu di sini kita buat atau kita lanjutkan dengan metode update. Lalu kita isikan di sini dengan sebuah array yang isinya adalah datanya apa yang akan kita update. Di sini kita akan mengupdate body yang nilainya itu diambil dari request, lalu field comment karena kita tadi buat nama inputnya adalah comment, dan juga di sini user ID yang kita hardcode 1. Dan kita akan buat selection di sini. Jika si update ini true, maka dia akan mereturn sebuah tulisan yang berisi update data berhasil. Kalau dia gagal atau nilainya false, maka dia akan mereturn gagal mengupdate data. Titik koma. Nah, sekarang kita coba jalankan. Kita refresh dulu formnya. Di sini kita isi, jadi bodinya itu adalah percobaan update. Lalu kita save. Nah, di sini dia menyatakan bahwa update data berhasil ya. Nah, cara ngeceknya kita pindah dulu ke list, ke get data, get command. Kita lihat apakah data yang paling terakhir dengan ID 52 itu berubah menjadi percobaan update. Nah, di sini keluar percobaan update. Nah, kita sudah berhasil membuat form update untuk melakukan transaksi update. Dan yang terakhir kita akan membuat delete untuk menghapus data. Kita kembali ke text editor. Kita buat metode baru yang tadinya di root kita buat namanya delete. Ya, di sini kita buat metode baru. Kita kasih nama delete. Sama seperti update, dia hanya menerima update yang untuk view-nya ya. Dia hanya menerima satu buah parameter di sini karena di sini dia juga menerima parameter di root-nya. Kita tulis di sini integer
ID, lalu kita tinggal buat query-nya. Misalkan kita kasih nama query-nya delete, lalu kita buat query-nya db table, nama tabelnya where, dimana field ID-nya sama dengan atau adalah ID, maka hapus, delete. Dan kita akan melakukan seleksi di sini untuk mengetahui, sama seperti action di update, kita akan mengetahui apakah penghapusannya berhasil atau gagal. Kita kasih if di sini, seleksi, langsung if else. Jika dia true, maka akan mereturn sebuah kalimat berhasil menghapus. Dan kalau dia gagal, maka dia akan mereturn gagal menghapus. Kita save, kita uji coba sekarang. Kita mau menghapus data yang tadi sudah kita buat dan kita rubah. Kita langsung klik aja di sini, delete-nya. Ya, di sini dia akan keluar berhasil menghapus kalau teman-teman berhasil. Sekarang kita cek apakah datanya benar-benar sudah kehapus. Kita refresh dulu. Nah, di sini dia hilang. Nah, sekarang kita mau kembaliin ya, datanya jadi cuma 50, jadi 51-nya juga mau kita hapus. Nah, berhasil menghapus. Kita refresh. Nah, dia datanya juga hilang. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga jelas. Kalau kurang jelas, boleh ditanyakan di komen. Terima kasih dan selamat belajar.